Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa kembali dengan saya, Karstu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Ambar duduk di pojok sebuah rumah makan kecil yang suasananya hangat dan juga tenang. Meja kayu tempatnya menunggu dipenuhi bekas lingkaran gelas yang seakan menjadi saksi bisu dari percakapan-percakapan sebelumnya. Ia memainkan sendok di tangan kanannya sambil sekali melirik ponselnya. Sudah 5 menit sejak pesan terakhirnya ke Haris tak juga dibalas. "Aku OTW ya sayang," katanya tadi. Tetapi entah kenapa rasanya waktu berjalan sangat lambat malam ini. Ambar menarik nafas panjang saat itu, mencoba menenangkan pikirannya. Namun perasaannya sulit ditebak antara resah, gugup dan juga sedikit kesal. Malam ini adalah malam penting baginya. Ia sudah memikirkan pembicaraan yang akan ia mulai dengan Haris. Bagaimanapun juga usianya kini yang sudah menginjak 26 tahun. Dan orang tuanya mulai bertanya lebih sering dari biasanya. "Bar, kapan Haris datang melamar? Emangnya dia serius kan sama kamu?" Ucap orang tuanya yang semakin sering ia dengar dari ibunya. Tak lama kemudian pintu rumah makan pun berdiri dengan pelan. Haris masuk dengan senyumnya yang hangat seperti biasa. Ia mengenakan kemeja biru tua yang sedikit kusut dan juga celana jeans yang sepertinya sering dipakai. Langkahnya santai tapi langsung menuju ke meja tempat Ambar menunggu. "Sayang, maaf ya, telat. Tadi macet banget," katanya sambil menarik kursi dan duduk di hadapan Ambar. Ambar hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa kesalnya. "Ya, gak apa-apa. Nih, aku udah pesenin minum buat kamu." "Ih, kamu baik banget sih," ujar Haris sambil meraih gelas es teh yang sudah disiapkan oleh Ambar. Ia meneguknya dengan cepat seolah baru saja melewati perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Mereka berbincang sebentar soal hal-hal ringan, pekerjaan Haris dan juga cerita Ambar tentang rekan kerjanya di kantor. Dan sedikit tentang berita yang belakangan ramai di media sosial. Namun di tengah-tengah percakapan, Ambar merasa hatinya semakin berat. "Haris," ucapnya tiba-tiba, menghentikan obrolan mereka. Haris mengangkat wajahnya tampak terkejut dengan nada serius Ambar. "Iya, ada apa? Kenapa?" Ambar lalu menggigit bibirnya sebentar mencoba menyusun kata-kata dirinya. Aku mau ngomong sesuatu. Tapi, aku harap kamu gak kaget atau gimana." Haris menaruh gelasnya dan bersandar di kursi. "Oke, kamu ngomong aja, aku dengerin." Ambar menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Sayang, aku mau kita seriusin hubungan ini. Kamu tahu kan, aku udah 26 tahun. Dan orang tuaku juga mulai nanya-nanya soal kita. Mereka nunggu kamu buat datang ke rumah." Haris terdiam saat itu. Matanya menatap lurus ke arah Ambar, seolah sedang memproses apa yang baru saja didengarnya. "Aku gak maksud nyuruh kamu buru-buru atau gimana. Tapi aku juga gak bisa terus-terusan ngasih jawaban yang sama ke orang tuaku. Mereka nanya hampir setiap hari, Haris. Kapan kamu datang? Kapan kamu mau ngajak aku nikah? Umurku segini, orang-orang sudah curiga. Kok belum ada yang datang ke rumah?" Haris mengusap tengkuknya tanda bahwa ia mulai serasa sedikit tertekan. "Sayang,
Aku ngerti kok. Aku ngerti kamu pasti gak nyaman kalau terus ditanyain gitu sama orang tua kamu. Tapi aku juga butuh waktu. Waktu? Buat apa lagi, Riz? Kita ini udah pacaran 3 tahun loh. Bukannya selama ini kamu juga udah nyiapin segalanya. Kamu kan yang bilang kalau kamu sudah nabung buat nikah. Di mana uang itu semuanya? Haris terdiam lagi. Suasana di antara mereka mendadak hening. Di sekeliling mereka terdengar obrolan pelan dari meja lain. Suara sendok dan garpu yang beradu. Dan juga alunan musik akustik dari pengeras suara kecil di sudut ruangan. Aku bukannya gak mau ya sayang. Tapi aku masih ragu. Aku takut gak bisa jadi suami yang baik buat kamu. Lagian masih banyak hal yang harus aku pikirin. Ambar merasa darinya sesak mendengar jawaban itu. Haris, selama ini aku gak pernah nuntut apa-apa ya dari kamu. Aku cuma mau kita jalan bareng-bareng. Apapun masalahnya, kita bisa cari solusi sama-sama. Kamu gak akan sendirian. Aku tahu kamu selalu ada buat aku sayang. Dan aku juga bersyukur sekali punya kamu. Tapi menikah itu bukan cuma soal cinta, Ambar. Aku pengen semuanya siap, biar kita gak kesulitan nantinya. Ambar merasa kesabaran dirinya pun mulai menipis. Ya udahlah, terserah kamu. Jadi, kapan menurut kamu semuanya bakal siap, Haris? Aku cuma minta kepastian ya. Aku gak minta kamu jadi sempurna atau kamu punya segalanya sebelum kita nikah. Aku cuma mau tahu kapan kamu mau ajak orang tua kamu ke rumah aku. Udah, titik itu doang. Haris kembali terdiam. Kali ini ia menundukkan kepala menghindari tatapan dari Ambar. Riz, aku sayang sama kamu. Tapi aku juga gak bisa terus-terusan kayak gini. Kamu tahu kan? Usia aku segini, teman-temanku di desa sudah pada punya anak. Sedangkan aku, tolong aku minta kamu pengertiannya ya. Kalau kamu gak ada niat serius, lebih baik bilang aja sekarang. Aku gak mau buang-buang waktu. Kata-kata Ambar seperti tamparan keras bagi Haris. Ia mengangkat wajahnya, dan kali ini tatapannya tampak lebih serius. Aku tahu aku gak pernah berniat main-main sama kamu ya Ambar. Aku sayang sama kamu. Tapi aku juga pengen semuanya berjalan dengan cara yang benar. Jadi, apa langkah kamu sekarang? Aku tunggu ya. Iya, nanti aku akan bicarain ini sama orang tua aku. Aku akan cari waktu untuk datang ke rumah kamu. Setelah berdebar dengan cukup semenit, Ambar merasa sedikit lega mendengar jawaban itu. Meski hatinya masih diliputi kekhawatiran. Aku harap ini bukan cuma janji Haris. Aku sudah cukup sabar selama ini. Iya sayang, aku janji. Aku serius. Ambar menatap Haris selama mencoba membaca kesungguhan di matanya. Ianya berharap kali ini Haris benar-benar menepati apa yang ia katakan. Lalu mereka berdua pun menikmati makanan yang sudah disajikan saat itu. Singkat cerita, Haris keluar dari rumah makan dengan langkah yang gontai setelah menikmati makanan di rumah makan itu bersama dengan Ambar. Hawa malam yang sejuk seolah tidak mampu mendinginkan pikirannya yang berputar-putar tanpa arah. Kata-kata Ambar tadi masih terngiang di kepalanya, membuat dadanya sesak. Ia tahu Ambar berhak menuntut kepastian, apalagi mereka sudah menjalani hubungan selama 3 tahun. Tapi Haris merasa seperti orang yang berjalan di tepi jurang. Ia berjalan pelan menuju motor yang diparkir di pinggir jalan. Tangannya menggenggam helm, tapi pikirannya entah kemana. Ia tak langsung menyalakan motornya, hanya duduk di sana sambil menatap kosong ke depan. Gimana aku mau nikah? Kalau hidupku aja berantakan gini, pikir Haris dalam hati. Haris sebenarnya sudah lama terjebak dalam kebohongan. Tabungan yang ia katakan pada Ambar tidak pernah ada. Selama ini sebagian besar uangnya habis untuk sesuatu yang bahkan tak bisa ia ceritakan pada siapapun.
Ia menghabiskan uangnya itu untuk hal-hal buruk, seperti judi online, mabuk-mabukan dan juga yang lainnya. Awalnya hanya karena coba-coba ajakan teman, tapi perlahan-lahan ia tenggelam dalam hal buruk itu. Rasa ketagihan itu datang tanpa ia sadari, hingga akhirnya ia mulai kehilangan kendali. Setiap kali kalah, ia selalu berpikir untuk mencoba lagi, berharap bisa menang dan juga mengembalikan kerugiannya. Tapi yang ada justru sebaliknya. Tabungan yang seharusnya ia simpan untuk masa depan bersama Ambar justru lenyap begitu saja. Dihabiskan untuk sesuatu yang kini ia sesali. Namun penyesalan itu selalu datang terlambat. Dan Haris tidak punya keberanian untuk mengakui semuanya kepada Ambar. Ia terlalu takut kehilangan perempuan yang sudah begitu sabar menunggu dirinya. Selain itu juga, Haris juga sadar betul mengapa ia belum membawa orang tuanya menemui keluarga Ambar. Bukan hanya karena ia belum siap secara finansial, tapi juga karena hubungan dengan ibunya yang kian renggang. Haris jarang pulang ke rumah belakangan ini. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar, baik itu bersama teman-temannya atau sendirian di tempat yang jauh dari perhatian keluarganya. Ibunya sebenarnya sudah sering menasihatinya. Berkali-kali ia meminta Haris untuk berubah, untuk meninggalkan kebiasaan buruknya, dan mulai berpikir tentang masa depannya. Tapi Haris selalu menganggap nasihat itu sebagai angin lalu. Ia terlalu keras kepala, dan pada akhirnya ibunya pun lelah. Hubungan mereka tidak lagi seperti dulu. Ibunya bahkan hampir tak pernah bertanya soal rencana Haris dengan Ambar, karena ia sudah tahu bagaimana putranya menjalani hidupnya. Di sisi lain, Ambar benar-benar satu-satunya alasan mengapa Haris merasa perlu berubah. Ia tahu Ambar adalah perempuan yang baik, yang tulus mencintainya. Namun semakin lama ia merasa bersalah karena telah membohongi Ambar begitu lama. Ambar percaya bahwa Haris adalah pria yang bertanggung jawab, seseorang yang bisa diandalkan. Tapi kenyataannya, Haris jauh dari itu semua. Malam itu pun Haris mengendarai motornya tanpa tujuan yang jelas. Ia tidak ingin langsung pulang ke rumah kosnya, karena ia tahu ia tidak akan bisa tidur dengan pikiran yang begitu kacau. Ia pun berakhir di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, tempat yang biasa ia kunjungi saat ingin menenangkan diri. Sambil menyesap kopi hitam yang panas, Haris mencoba memikirkan jalan keluar dari masalah ini. Tapi semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa terjebak. Ia tahu satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini adalah dengan jujur kepada Ambar. Tapi apakah Ambar masih mau menerima dirinya setelah tahu semua kebenaran? Sementara itu di rumah Ambar yang masih terjaga. Ia duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangannya, memandangi layar tanpa benar-benar membaca apa yang ada di sana. Pertemuan dengan Haris tadi meninggalkan rasa tak nyaman di hatinya. Jawaban Haris memang terdengar serius, tapi entah kenapa Ambar merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Kenapa aku merasa Haris seperti menghindar ya? Pikir Ambar saat itu. Ia mengingat bagaimana Haris menghindari tatapannya saat ia menanyakan soal kepastian. Haris memang akhirnya berjanji akan membawa orang tuanya ke rumah. Tapi janji itu sudah sering ia dengar sebelumnya. Hingga saat ini, janji itu belum pernah terpenuhi. Ambar mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia ingin percaya pada Haris, karena selama ini ia tahu Haris bukan tipe pria yang sembarangan. Tapi di sisi lain Ambar merasa waktu terus berjalan. Orang tuanya semakin sering menanyakan tentang rencana pernikahan mereka, terutama ibunya yang khawatir karena Ambar sudah menginjak usia yang menurutnya cukup matang untuk menjalani rumah tangga. Apa aku terlalu menekan dia ya? Ambar bertanya pada dirinya sendiri, tapi kemudian ia menggeleng. Tidak, aku kan hanya ingin kepastian. Itu wajar kan? Lagian, aku juga kan sudah lama sama dia. Jadi, aku gak mau seperti ini. Ambar memejamkan matanya sejenak, berusaha mengusir pikiran-pikiran buruk. Ia tidak ingin menyimpulkan sesuatu tanpa bukti.
Ia percaya pada Haris, setidaknya sampai Haris benar-benar membuktikan bahwa ia tidak layak dipercaya. Namun jauh di lubuk hatinya saat itu, Ambar tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa terus seperti ini. Jika Haris tidak juga menunjukkan keseriusannya, Ambar mungkin harus membuat keputusan yang sulit, sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ingin ia lakukan. Malam itu di tempat yang berbeda, baik Haris maupun Ambar sama-sama merasa resah. Haris dengan kebohongannya yang semakin membebaninya, dan juga Ambar dengan keraguannya yang perlahan tumbuh. Mereka berdua saling mencintai, tapi cinta saja sepertinya tidak cukup untuk menghadapi kenyataan yang ada. Haris menatap kosong ke dalam cangkir kopinya yang kini tinggal separuh. Ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi. Cepat atau lambat, ia harus menghadapi semua ini. Ia harus berhenti berjudi, berhenti berbohong, dan mulai membangun hidupnya kembali dari awal. Meminta maaf kepada ibunya. Jika tidak, ia tahu ia akan kehilangan satu-satunya hal yang berarti dalam hidupnya, yaitu Ambar. Wanita yang masih ada, yang mau sabar untuk menemaninya di saat-saat ia sedang hancur. Namun Haris juga tahu bahwa mengubah kebiasaan buruk tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh keberanian dan juga tekad yang besar untuk memulai semuanya. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai merasa yakin dan juga apakah ia cukup kuat untuk melakukannya. Ambar tak bisa lagi menunggu. Setelah malam yang penuh kebingungan itu, ia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Haris baru saja, bisa saja terus mengulur waktu, tapi Ambar sudah mencapai batas kesabarannya. Ia ingin semuanya jelas sekaligus membuktikan kepada orang tuanya bahwa Haris memang serius dengan hubungan ini. Esok harinya Ambar menelpon Haris dari awal biasanya. Suaranya terdengar tegas tanpa celah untuk tawar-menawar. "Sayang, nanti sore kamu ke rumah aku ya," katanya. Haris yang masih setengah mengantuk itu tertegun mendengar nada suara Ambar yang berbeda dari biasanya. "Ke rumah kamu? Buat apa?" "Iya, biar kamu ketemu sama orang tua aku," jawab Ambar singkat tanpa basa-basi. Haris langsung terdiam. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya, meski ia masih berbaring di tempat tidur. "Tapi, kenapa harus mendadak gini, Mbar? Aku kan belum siap." "Haris, aku gak peduli kamu siapa atau enggak. Aku udah cukup sabar nunggu kamu. Sekarang, aku mau semuanya jelas. Kalau kamu serius, kamu datang. Kalau enggak, aku akan ambil keputusan sendiri," balas Ambar dengan suaranya sedikit meninggi. Haris merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia tahu Ambar serius dengan ucapannya. Ia juga tahu jika ia menolak, itu bisa saja dari akhir hubungan mereka. Akhirnya dengan berat hati, ia pun mengiyakan permintaan Ambar. Sore itu Haris mengenakan kemeja rapi yang sudah lama tak ia pakai. Ia bahkan menyemprotkan parfum yang biasanya hanya ia gunakan untuk acara-acara khusus. Ia mencoba menenangkan dirinya. Meskipun dadanya terasa sesak, pikiran tentang pertemuan dengan orang tua Ambar terus membayangi langkahnya. Ketika Haris sampai di depan rumah Ambar, ia berhenti sejenak. Rumah itu tidak terlalu besar tetapi terlihat rapi dan juga hangat. Pintu depannya berwarna putih dengan bunga-bunga kecil yang menghiasi halaman depan. Haris menarik nafas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Sementara Ambar yang membukakan pintunya, ia mengenakan blausa sederhana berwarna biru muda. Terlihat cantik seperti biasa, tapi senyumnya tidak selebar biasanya. Ia pun hanya mempersilakan Haris masuk dengan sedikit anggukan. "Papa sama Mama di ruang tamu. Ayo, aku kenalin," kata Ambar sambil berjalan mendahului Haris. Haris mengikuti langkah Ambar dengan gugup. Begitu memasuki ruang tamu, ia melihat dua sosok yang langsung ia kenali sebagai orang tua Ambar. Ayahnya adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun, dengan rambut yang mulai memutih. Duduk di sofa dengan sikap tenang. Ibunya seorang wanita dengan senyum hangat sedang menuangkan teh ke dalam cangkir. "Pak, Ma, kenalin, ini Haris. Haris, ini Papa sama Mama." Haris segera menjura sopan sambil mencoba tersenyum.
Selamat sore Om, Tante. Iya, sore, jawab ayahnya. Ambar duduk di samping ibunya, sementara Haris duduk di kursi yang agak berjauhan. Perasaan canggung langsung terasa di ruangan itu. Haris mencoba menjaga posturnya agar terlihat tenang. Meski hatinya berdebar dengan kencang, obrolan dimulai dengan basa-basi. Ibunya menanyakan kabar Haris, pekerjaannya, dan juga hal-hal yang lain. Haris pun menjawab dengan sopan, mencoba menunjukkan kesan baik. Ia menceritakan bahwa ia bekerja sebagai barista di sebuah kafe kecil di pusat kota. Ia tidak berbohong tentang pekerjaannya, karena itu memang satu-satunya hal yang bisa ia banggakan saat ini. Kamu sudah lama kerja di sana? Sudah Om, Tante, hampir 2 tahun. Bagus, yang penting jangan jadi pengangguran ya. Iya Om, makasih. Hingga percakapan pun berlanjut dengan beberapa pertanyaan lain, seperti rencana ke depan dan juga pandangannya tentang pernikahan. Haris merasa seperti sedang diwawancarai, dan itu membuatnya semakin tertekan. Namun ia tahu ia tidak bisa mengelak. Setelah beberapa saat, ayah Ambar pun akhirnya mengutarakan maksud sebenarnya dari pertemuan itu. Haris, kami ingin hubungan kalian ini lebih jelas. Kami tahu Ambar sudah cukup dewasa, dan kami sebagai orang tua tentu ingin yang terbaik untuk anak kami. Haris mengangguk meski ia merasa dadanya semakin berat. Iya Om, saya juga ingin hubungan ini berjalan ke arah yang lebih serius. Kalau begitu, bagaimana kalau bulan depan kita adakan acara lamaran? Sambung ayah Ambar tanpa basa-basi. Pertanyaan itu membuat Haris tercekat. Ia tidak menyangka bahwa semuanya akan berjalan secepat ini. Ia pun melirik Ambar, tetapi Ambar hanya diam, seolah sengaja menyerahkan semua keputusan pada dirinya. Haris pun saat itu terpaksa mengangguk dengan pelan, meski ia merasa seperti sedang menelan batu. Iya Om, nanti saya akan bicarakan ini dengan ibu saya. Ibunya Ambar pun tersenyum saat itu. Alhamdulillah. Nah Haris, ibu harap kami semua bisa bertemu dengan keluarga kamu. Kalau bisa, ibu kamu datang ya, supaya kita bisa saling kenal lebih dekat. Iya Tante. Setelah percakapan itu selesai, Ambar mengantar Haris ke pintu. Haris berjalan dengan langkah lemah seperti seorang yang baru saja keluar dari ruang sidang. Sayang, panggil Ambar saat mereka tiba di depan pintu. Maaf ya, kalau aku terlalu mendesak. Iya, gak apa-apa kok, aku ngerti. Kamu juga gak salah. Mereka berpisah malam itu dengan perasaan yang berbeda. Ambar merasa lega karena akhirnya ia mendapatkan kepastian, meski masih ada sedikit keraguan di hatinya. Sementara Haris perasaan bersalah semakin menghantui pikirannya. Malam itu pun Haris pulang ke rumah ibunya. Ia tahu ia tidak bisa terus lari dari kenyataan. Ketika ia sampai di rumah, ibunya sedang duduk sendirian di ruang tengah, menonton televisi. Wanita parubaya itu menoleh ketika Haris masuk dengan wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Kamu ingat pulang juga? Tanya ibunya dengan suaranya terdengar dingin. Iya Bu, jawab Haris sambil duduk di sofa. Mereka terdiam cukup lama, sampai akhirnya Haris berkata, Bu, aku butuh ngomong sama ibu soal Ambar. Ibunya menatap Haris dengan sorot mata tajam. Kenapa? Kamu ada masalah sama dia? Apa jangan-jangan kamu menghamili dia? Bukan Bu. Jadi orang tuanya Ambar ngajak ketemu Bu. Mereka minta kita adakan lamaran bulan depan. Mendengar itu pun ibunya mendesah dengan panjang. Hah? Kamu yakin mau lanjut? Hidup kamu saja masih berantakan gini. Kamu pikir kamu bisa membahagiakan dia?
Menikah itu bukan main-main ya Haris. Kamu harus siap menjalin rumah tangga. Apalagi kamu laki-laki. Nanti kamu harus jadi kepala rumah tangga. Kamu harus jadi kepala keluarga. Kamu siap untuk berubah. Kata-kata ibunya menusuk Haris tepat di hatinya. Ia tidak bisa membantah, karena apa yang dikatakan ibunya memang benar. Namun ia juga tidak ingin menyerah begitu saja. Tapi aku sayang sama dia, Bu. Aku pengen berubah, jawab Haris meski suaranya terdengar ragu. Ibunya hanya mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa lagi. Haris tahu ia harus membuktikan ucapannya, tidak hanya kepada Ambar, tetapi juga kepada ibunya. Haris duduk sendirian di kamarnya, memandangi lantai dengan pikiran yang berantakan. Malam itu terasa panjang, tetapi ia tahu ia tidak bisa terus lari dari kenyataan. Ambar dan keluarganya telah memberikan batas waktu yang jelas, dan Haris juga sadar jika ia ingin mempertahankan Ambar, ia harus mulai berubah. Namun perubahan itu bukanlah hal yang mudah bagi Haris. Kebiasaan buruk yang selama ini membelenggunya seperti bayangan gelap yang sulit ia singkirkan. Ia tahu bahwa berhenti berjudi adalah langkah pertama yang harus ia ambil. Tidak ada jalan lain jika ia ingin membangun kehidupan yang layak untuk dirinya dan juga Ambar. Keputusan itu pun semakin bulat ketika ia memikirkan ibunya. Meski hubungan mereka sempat merenggang, Haris tahu betapa besar kasih sayang ibunya yang berikan kepadanya. Ia adalah anak satu-satunya harapan dan juga kebanggaan bagi ibunya setelah sang ayah meninggal dunia tepat beberapa tahun yang lalu. Haris ingat betapa kerasnya ibunya bekerja untuk membesarkannya seorang diri, meski sering diwarnai kesulitan. Hingga keesokan harinya Haris pun memberanikan diri untuk berbicara dengan ibunya secara lebih terbuka. Setelah makan pagi, ia duduk di depan ibunya yang sedang membereskan meja makan. Bu, aku minta maaf ya Bu. Aku janji aku mau berubah. Aku tahu aku selama ini salah, dan aku udah bikin ibu kecewa. Aku janji Bu, aku pengen mulai semuanya dari awal. Ibunya menatap Haris dalam-dalam. Ada keraguan di matanya tapi juga secerca harapan. Kamu serius? Jangan cuma omongan saja ya. Aku serius Bu. Aku gak mau kehilangan Ambar. Dan aku juga gak mau terus-terusan bikin ibu sedih. Mata ibunya berkaca-kaca. Meskipun Haris sering membuatnya kecewa, ia tetaplah darah dagingnya, satu-satunya yang ia miliki di dunia ini. Ia tahu Haris belum sempurna, tapi ia juga tahu anaknya punya potensi untuk berubah menjadi lebih baik. Ya sudah, kalau kamu janji dan kamu memang serius, ibu bakal dukung kamu. Tapi kamu juga janji, jangan cuma setengah-setengah. Kamu harus buktikan kalau kamu bisa, kata ibunya akhirnya. Hari-hari berikutnya Haris mulai mengubah kebiasaan buruknya satu persatu. Ia berhenti berjudi sepenuhnya. Meskipun godaan itu masih sering datang, setiap kali ia merasa lemah, ia mengingat Ambar dan juga ibunya, dua orang yang paling berarti dalam hidupnya. Kini setelah bekerja, ia pun juga mulai lebih sering pulang ke rumah dan membantu ibunya dengan pekerjaan sehari-hari. Ia tahu bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, hingga melupakan ibunya yang sudah mulai menua. Melihat perubahan ini, ibunya perlahan mulai percaya bahwa Haris benar-benar ingin berubah. Haris juga percaya, kini ia lebih giat di kafe tempatnya menjadi barista. Ia sering mengambil shift tambahan untuk menambah penghasilannya. Meski uang yang ia hasilkan tidak seberapa, ia merasa bangga karena itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Ia bahkan mulai menyisihkan sebagian kecil dari gajinya untuk ia tabung. Meski ia tahu waktu yang tersisa sebelum acara lamaran sangatlah singkat. Ketika Haris menceritakan tentang tabungannya yang minim kepada ibunya, wanita itu pun hanya tersenyum kecil. Sudah, kamu gak usah khawatir, ya? Maksud ibu, udah, selama ini ibu juga nabung. Ini hasil tabungan ibu dan juga almarhum bapakmu. Meskipun sedikit-sedikit, uangnya memang ibu simpan buat keadaan darurat. Tapi kalau itu bisa bantu kamu, ibu gak masalah.
jawab ibunya sambil membuka laci lemari di kamarnya. Haris terkejut ketika melihat ibunya mengeluarkan sebuah amplop tebal. Ibu, ini uang ibu. Iya, ini uang ibu. Anggap aja ini buat bantu kamu mulai hidup baru ya, Haris. Kata ibunya sambil menyerahkan amplop itu kepada Haris. Haris merasa matanya panas. Ia tahu ibunya tidak pernah punya banyak uang, apalagi sejak ayahnya meninggal. Fakta bahwa ibunya rela memberikan tabungannya untuk dirinya membuat Haris semakin merasa bersalah atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Terima kasih ya, Bu. Aku janji gak akan sia-siain kepercayaan ibu. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan akhirnya hari lamaran pun telah tiba. Pagi itu Haris mengenakan kemeja putih bersih yang telah ia setrika dengan rapi. Ia menata rambutnya dengan hati-hati dan bahkan menyemprotkan parfum yang ia simpan khusus untuk momen penting. Ibunya juga bersiap dengan baju terbaik yang ia miliki. Meski sederhana, ia tampak anggun dan juga penuh percaya diri. Sebelum mereka berangkat, ibunya menatap Haris dengan senyum yang hangat. Nak, kamu udah siap? Iya, Bu. Aku siap. Mereka berdua berangkat ke rumah Ambar dengan perasaan campur aduk. Haris masih merasa gugup, tapi ia juga merasa lebih percaya diri karena tahu ibunya ada di sampingnya sekarang. Singkat cerita, ketika mereka sampai di rumah Ambar, keluarga Ambar pun menyambut mereka dengan ramah. Ibunya Ambar mempersilahkan mereka masuk. Sementara ayah Ambar, dia mengangguk sopan. Suasana di dalam rumah terasa hangat meskipun sedikit canggung di awal. Haris memperkenalkan ibunya kepada keluarga Ambar, dan juga kedua pihak pun langsung berbincang dengan santai. Ibunya Haris meski terlihat sedikit gugup, dia mampu membawa dirinya dengan baik. Ia berbicara dengan tenang dan penuh kesopanan, membuat keluarga Ambar merasa nyaman. Acara lamaran pun berlangsung dengan lancar dan juga sederhana. Haris mengungkapkan niatnya untuk melamar Ambar secara langsung di depan semua orang. Meski suaranya sempat bergetar, ia berhasil menyampaikan semuanya dengan tulus. Ambar yang duduk di samping ibunya pun tersenyum bahagia, sementara ibunya terlihat bangga dengan Haris. Ayah Ambar pun memberikan restu persetujuannya dengan nada tegas, sementara ibunya mengucapkan beberapa nasihat kepada Haris dan juga Ambar. Haris mendengarkan dengan penuh perhatian, bertekad untuk tidak mengecewakan mereka. Hingga setelah acara selesai, Haris pun merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa telah mengambil langkah besar menuju masa depan yang lebih baik. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendiri. Ia memiliki Ambar, ibunya dan keluarganya yang baru menerima dirinya apa adanya. Hingga saat perjalanan pulang saat itu, ibunya pun menepuk bahu Haris dengan lembut. Ibu bangga sama kamu, Nak. Terima kasih ya, Bu. Kalau bukan karena ibu, aku gak tahu aku bisa sampai sejauh ini, Bu. Ibunya hanya mengangguk pelan. Ia benar-benar ingin buktikan. Haris ingin buktikan bahwa dirinya layak mendapatkan kebahagiaan yang telah ia perjuangkan. Setelah acara lamaran selesai, suasana hati Haris yang bercampur antara lega dan tegang. Lega karena satu langkah besar telah ia lalui dengan baik, tapi tegang karena ia tahu perjalanan menuju pernikahan tidak akan mudah. Tanggal pernikahan mereka telah ditentukan. 63 hari dari hari itu adalah tanggal pernikahan, atau bisa dibilang tinggal 2 bulan lagi. Keluarga kedua belah pihak pun sepakat untuk menggelar acara sederhana namun bermakna. Ambar terlihat begitu bahagia, wajahnya cerah setiap kali membicarakan rencana pernikahan mereka. Ia mulai sibuk dengan berbagai persiapan, seperti memilih gaun pengantin, menentukan dekorasi dan juga menyusun daftar tamu. Ambar selalu melibatkan Haris dalam setiap keputusan. Meskipun ia tahu Haris bukan tipe yang terlalu paham soal detail acara seperti itu. Sayang, aku lihat beberapa desain undangan nih. Kamu mau lihat gak? Tanya Ambar suatu sore ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu rumah Ambar. Haris yang sedang memegang ponsel pun hanya melirik sekilas.
Hmm, yang mana aja bagus deh. Aku ikut kamu aja. Iya, yaudah. Sementara di sisi lain, Haris sebenarnya merasa beban yang cukup berat di pundaknya. Ia tahu bahwa tanggung jawabnya sebagai calon suami semakin besar. Meski ia telah berusaha mengubah dirinya, ada satu kebiasaan buruk yang masih ia lakukan diam-diam, yaitu bermain judi online. Awalnya Haris berniat berhenti sepenuhnya, namun godaan datang ketika ia melihat salah satu temannya membagikan tangkapan layar tentang kemenangan besar di grup obrolan mereka. Haris tergoda untuk mencoba kembali, dengan keyakinan bahwa ia hanya akan bermain sekali dan tidak akan menghabiskan uangnya terlalu banyak. Main ah. Lagian kan cuma buat hiburan aja, gak bakal keterusan. Pikir Haris mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun seperti yang sudah-sudah, judi tidak pernah menjadi hiburan sederhana. Haris seringkali kalah lebih banyak daripada menang. Meski begitu, ia pun terus bermain dengan harapan bisa menangkan kembali uang yang telah hilang. Sementara itu, Ambar tidak pernah curiga. Ia begitu sibuk dengan persiapan pernikahan mereka hingga tidak menyadari apa yang harus dilakukan oleh Haris ketika mereka tidak bersama. Ambar juga percaya bahwa Haris telah sepenuhnya berubah, terutama setelah melihat bagaimana ia berusaha keras membangun hubungan yang lebih baik dengan ibunya dan juga bekerja lebih giat di kafe. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kini persiapan pernikahan mereka pun semakin intens, terutama ketika tanggal acara semakin dekat. Keluarga kedua belah pihak juga mulai sibuk membantu. Ibunya Haris meskipun tidak memiliki banyak uang, berusaha memberikan kontribusi seadanya. Ia membantu menyiapkan makanan untuk acara kecil-kecilan di rumahnya menjelang hari pernikahan. Ambar juga beberapa kali mengajak Haris untuk berbelanja kebutuhan pernikahan, seperti cincin dan juga pakaian. Hingga suatu hari, mereka pergi ke toko perhiasan untuk memilih cincin kawin. Ambar terlihat antusias, sementara Haris mencoba menyesuaikan diri dengan suasana bahagia itu. Sayang, kamu suka yang model ini? Tanya Ambar sambil menunjukkan sebuah cincin dengan desain sederhana tapi elegan. Iya, bagus kok. Kalau kamu suka, aku juga suka. Aku sih suka yang simpel-simpel aja, gak perlu yang terlalu heboh. Haris merasa sedikit lega. Ia sempat khawatir jika Ambar menginginkan sesuatu yang terlalu mahal, mengingat kondisi keuangannya yang hanya pas-pasan. 2 minggu menuju hari pernikahan. Kini singkatnya suasana di rumah Ambar mulai terasa semakin sibuk. Orang tua Ambar kerap memeriksa setiap detail persiapan, memastikan tidak ada yang terlewatkan. Mereka ingin acara nanti berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti. Ayah Ambar sering menelpon vendor untuk memastikan dekorasi dan juga catering sesuai jadwal. Sementara ibunya lebih banyak mengurus hal-hal kecil seperti daftar tamu dan juga pakaian keluarga. Ambar yang selama ini terlihat santai, dia pun mulai merasa gugup. Ia sering mengecek ulang daftar kebutuhan acara karena takut ada yang terlewat. Beberapa kali ia mendiskusikan persiapan itu dengan Haris, meskipun ia merasa Haris tidak terlalu pandai dalam urusan teknis seperti itu. Sayang, aku mau tanya, gimana persiapan di sisi kamu? Apa undangan untuk teman-teman kamu udah selesai semua dijadikan? Ya belum semua sih, paling nanti amin seminggu lah atau berapa aku baru bagikan. Aku rencananya nanti aku juga mau keliling untuk bagiin undangan ke teman-teman yang tinggal jauh. Mereka kan gak semuanya ada di Jakarta. Ambar mengangguk pelan, meskipun Haris tidak bisa melihatnya. Tapi sayang, aku takut loh. Kata orang-orang dulu kan, kalau mau menikah gak boleh keluar-keluar, apalagi ke tempat-tempat jauh. Takutnya ada musibah apa-apa yang menimpa. Sudah, kamu gak usah khawatir Ambar. Ini juga kan buat teman-teman aku. Aku pastikan semuanya dapat.
Aku juga nggak mau ada orang lain yang tersinggung karena lupa kita undang. Iya sayang, aku ngerti kok. Cuman aku khawatir saja. Hingga singkatnya saat itu, Amar percaya pada Haris. Meskipun ia tahu kadang Haris suka menunda-nunda, tapi ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya, karena ia sendiri sudah cukup sibuk dengan berbagai urusan lain. Sementara di sisi lain saat itu, ibunya Haris mulai ikut mengkhawatirkan kesiapan mereka. Wanita itu tidak ingin persiapan pernikahan anaknya terhambat hanya karena kelalaian kecil. Malam itu setelah telepon Haris dengan Ambar selesai, ibunya membuka pembicaraan. Haris, kamu serius sudah siap semuanya? Iya bu, palingan Nane tinggal bagiin undangannya saja. Yang lainnya udah beres kok bu. Emangnya siapa lagi yang belum dibagiin? Ya teman-teman aku yang jauh bu. Ya nanti aku juga yang akan sebarin semuanya bu sendiri. Loh, kok kenapa gak nyuruh orang aja nak? Katanya gak boleh loh. Kalau orang mau nikah, keluar-keluar rumah dan melakukan hal itu. Sudah bu, gak apa-apa. Aku yakin aku gak apa-apa kok bu. Lagian aku juga nanti hati-hati. Kan kalau nyuruh orang kan belum tahu rumahnya di mana-mana. Nanti malah ribet. Aku juga gak enak kalau mau kirim lewat online. Lagian kan mereka semua teman dekatku. Ya sudah, kamu hati-hati ya. Iya bu, pokoknya ibu tenang. Semuanya udah beres kok. Setelah berbicara saat itu, Haris memahami maksud ibunya. Ia tahu ibunya tidak sedang mengomel, melainkan mencoba mengingatkan. Ya udah bu, aku cuma minta doanya saja ya bu. Semoga acaraku berjalan dengan lancar. Iya nak, ibu selalu doain kamu. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.